Pastor Paroki sudah menugaskan kepada Father, dan kita harapkan sisa-sisa pastoral Father tetap memperhatikan untuk pengembalaan untuk anak orang muda, karena Father masih jiwa muda, orang setua-tua ya. Itu biasanya Father untuk memperhatikan bagaimana Father berusaha, sehingga kita lihat bahwa Father terjun banyak menyangkut organisasi. Sejauh laporan bahwa untuk pemuda ONK Paroki terjadi kesimpang siuran tentang kepemimpinan. Kenapa? Kepemimpinan yang terpilih dan yang bertugas tidak aktif lagi di kegiatan ONK, padahal sekarang ini kepemimpinan itu sama seperti guru Jumat, dia segala-galanya. Maju mundurnya sekarang organisasi gereja ini tergantung pada ketuanya atau koordinatornya. Dia ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan pembantu petugas-petugas lainnya membantu ketua OM. Nah, ketua OMK sudah tidak ada. Dalam arti dalam periode, padahal dalam syarat kepemimpinan dia harus tinggal menetap di wilayah rohani masing-masing, bukan administrasi lain atau pimpin tinggal di sana, tapi menetap di OMK Paroki harus dia menetap, bukan dia 1 bulan pergi balik 1 bulan. Nah, itu. Tapi dalam organisasi, karena periodisasi kepemimpinan nanti berakhir tanggal berapa OMK? 13 Juni 2024. Dari 13 Juni, jadi dari sampai sekarang sampai 13 Juni tidak ada artinya ada pimpinan, tetapi pimpinan tidak aktif. Maka dalam struktur kepemimpinan, maka kalau ada wakil secara otomatis melaksanakan tugas dari ketua, yaitu kalau dia tidak hadir secara permanen, maka disebut pelaksana tugas sampai berakhir. Tapi kalau dia cuma tidak hadir 1 bulan, 2 bulan kemudian balik ulang, maka ditunjuklah, yaitu wakil langsung melaksanakan sebagai ketua pelaksana harian. Cukup jelas itu. Jadi nak perlu mau bikin pemilihan, kecuali itu ketua, sekretaris, bendahara, ketua seksi somati semua ya pemilihan atau berangkat itu. Supaya itu cukup jelas, sehingga ketika Frater bilang apakah ada kekosongan kepemimpinan, enggak. Siapa wakil ketua? Sah kamu pelaksana ketua. Jadi jangan takut-takut. 2 tahun 2005 datang, sedangkan mau berakhir bulan Juni 2004, kamu ketua pelaksana tugas. Semengerti? Semengerti OMK? Jangan tuh OMK 1 ada di hobi atau apa? Pulau apa? Pulau Obi mau dibawa pikir pada dia di sana. Ini sekarang nih. Nanti kalau dia esok datang, dia alihkan lagi ke itu orang sudah ada wakil, kan ada wakil sekretaris yang langsung melaksanakan tugas, kan ada sekretaris bendahara, kan ada sekretaris dan bendahara, maka dipilihlah dari ketua-ketua seksi, laporkan kepada pastor, nanti pastor tunjuk salah satu pelaksana atau itu. Jadi itu. Nah, terima kasih. Dan itu nak perlu pelantikan, kecuali nanti periodisasi berakhir, maka baru diadakan pemilihan, baru akan pelantikan dan SK. Dari itu, dengan demikian saya mengatasnamakan Pastor Paroki, karena saya sudah bicara juga dengan Pastor Paroki bahwa selama ketua OMK tidak ada di tempat, maka yang melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab OMK harian adalah Naya. Nah, perlu SK lagi, SK langsung. Nah, jadi begitu. Jangan tersabantar, supaya resmi kita akan doakan sabantar. Ya, jangan pelantikan, cuma doakan supaya itu. Kalau misalnya sampai ketua nanti bulan sampai berakhirnya periodisasi baru diadakan pemilihan. Ada tuh belum lagi khusus mau pemilihan. Nah, aneh.
pedoman dasar bahwa OMK paroki bahwa kelompok kategorial gereja ini yaitu intern gereja, yaitu bahwa untuk umat digabungkan dalam kelompok teritorial sejelas, yaitu keuskupan, stasi, wilayah, rohani, kali apa ini ada lingkungan. Itu jelas. OMK yaitu mereka yang usia SMA sampai dia tetek yang belum kawin dengan oma. Jika dia suka mau masuk OMK silakan karena tidak kawin. Cuma ada kategori-kategori itu karena untuk pelayanan semua. Itu ketentuan umum, ketentuan khusus kalau ada anak SD kelas 6 kalau dia sesuka masuk OMK karena DP badan besar, DP pikiran sudah dewasa, masuklah dengan apa-apa. Jadi frater, rekrut, dan untuk OMK baik mau bentuk pengurus atau tidak itu sudah ada OMK. Syukur bagi stasi atau wilayah rohani yang sudah membentuk kepengurusan OM. Makanya anak tetap pastor bilang orang-orang muda Katolik wilayah rohani ini siapa yang berdiri? Cukup jelas? Ada OMK bilang begini, pastor banyak orang OMK dan ikut pemuda Katolik. Nah, pemuda Katolik adalah organisasi masyarakat. Pemuda Katolik harus mengikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, wajib melapor. Sebab tidak semua OMK masuk pemuda Katolik. Tetapi ingat, kita wanti-wanti di sini, semua pemuda Katolik yang paroki di sini wajib masuk OM. Beraninya enggak, tak usir tuh pemuda Katolik, bikin kacau. Jadi sehingga kita bilang pemuda Katolik adalah kader dari OMK dan kader dari kaum ibu dan kaum bapak. Ya. Tapi sebelum kita serahkan kepada OMK, saya berikan 1-2 menit kepada pemuda Katolik untuk menyampaikan mungkin itu ya. OMK di Paroki Santa Teresa dari Kalkuta di GPI yang sudah mengizinkan kami untuk dapat ikut serta hadir pada malam hari ini untuk mengikuti perayaan Misa OMK. Sedikit pemberitahuan dan perkenalan, saya sendiri adalah Ronaldo Benedictus Waluyan sebagai Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Manado. Tepuk tangan. Yang tanggal 11 November itu setelah dilantik menjadi Pemuda Katolik. Dan di sini juga ada teman-teman kami kader-kader Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Manado yang telah ikut serta. Di sini ada Bung Andi. Dia adalah dari Paroki Raja Damai Tikala dan juga sebagai Ketua Bidang Pendidikan Ekonomi dan Sosial. Ada juga dari Sisil sebagai Ketua Bidang Kesehatan dari Paroki Santa Teresia Malalayang. Di belakang juga ada Wakil Sekretaris Bung Andi dari Paroki Tuminting, Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Kepemudaan. Dia memang untuk kegiatan-kegiatan begini wajib dihadirkan karena yang menguasai ADRT itu adalah bidang kaderisasi dan kepemudaan. Selain kita pengurus inti, ada bidang kaderisasi. Ada juga teman dari Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga Bung Pascal dari Paroki Perkamil juga. Dari ada teman-teman lain juga di sini, ada ketua-ketua Komats dari Ketua Mapanget, ada Tasya OMK di sini juga. Oh sini. Di sini. Paroki apa? Dia adalah Ketua Komisariat Tanah Cabang. Masih rajin dia OMK karena tetap usir kan. Ada juga di sini Bung Rivo dari Perkamil juga sebagai Ketua Komisariat Tanah Cabang. Sebelum melanjutkan di sini juga Pastor, tadi sudah banyak Pastor Paroki menyampaikan sedikit tentang keberadaan eksistensi dari Pemuda Katolik. Jadi kita
pemuda Katolik di sini. Untuk Komisariat Cabang Kota Manado, Pastor, kami sudah melahirkan kader-kader yang mumpuni di bidang pemerintahan. Saya sendiri juga sebagai abdi negara, pegawai negeri sipil yang bertugas di Kota Bitung dengan jabatan mediator hubungan industrial. Jadi ada penanganan terkait dengan masalah-masalah PHK. Saya yang ditugaskan dari kementerian untuk di Kota Bitung. Ada teman kami juga sini kader dari pengurus, salah satu calon legislatif, Pastor, dari Partai Solidaritas Indonesia, Bung Andi. Ada juga. Berdiri. Andi. Dapil ini anda. Dapil sini. Berdiri supaya petadon cucu pangan. Iya, Apa? Apa? Jadi cuma untuk menambahkan tadi Pastor sampaikan, kita harus melahirkan kader-kader untuk bergerak di bidang pemerintahan maupun di masyarakat. Mantan Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Manado juga sekarang sudah menjadi Ketua KPU Kota Manado, Bung Verling Kepara. Berapa di Malala Kleak dia? Iya. Ya. Sama juga kita juga dari Kleak Santo Yosef, Pastor. Ada, jadi di kita sudah berupaya untuk melahirkan kaderisasi. Di kita ada 2 calon legislatif, Ketua Dewan Pembina juga kita, Ibu Feni Nangka, calon legislatif juga dari partai yang berbeda. Jadi kita berbagai macam partai atau berbagai macam bidang tugas kita sudah ada di Pemuda Katolik. Nah, untuk program-program yang akan kita laksanakan di tahun masa jabatan saya dan teman-teman di 2023 sampai 2026 ini, otomatis dari yaitu pengkaderan. Nah, kita harus turun ke teman-teman OMK karena memang tadi Pastor sudah menyebut banyak. Kita lahir dari OMK, kita lahir juga dari PPA, kita lahir dari Taman Minggu, baru kita berada di Pemuda Katolik. Jadi bukan berarti kita nyanda aktif di OMK pun kita masuk di Pemuda Katolik. Makanya betul juga Pastor bilang, Pemuda Katolik juga yang belum menikah itu wajib aktif untuk OMK. Karena dasarnya orang itu adalah Katolik, bukan karena organisasinya. Organisasi itu tugas untuk orang keluar bermasyarakat. Tapi kita dengan Katolik, kita ada yang bilang kita bangga Katolik, kita bangga Indonesia. Indonesia 100% Indonesia, 100% Katolik. Jadi itu yang biasa kita bilang, teman-teman juga ada moto kita Pro Ecclesia et Patria, itu untuk bangsa, untuk gereja dan bangsa dan tanah air. Nah, itu yang kita pegang dari organisasi ini. Jadi bukan kita sudah aktif berorganisasi tapi kita lupa untuk gereja. Jadi untuk kehadiran kita hari ini, ya kita sebagian untuk menyampaikan, mensosialisasikan. Salah satu pemuda Katolik itu, waktu zaman pembentukan Sumpah Pemuda itu, Pemuda Katolik adalah salah satu yang melahirkan Sumpah Pemuda. Iya, kita. Jadi untuk organisasi Pemuda Katolik, jadi kita memang berkiprah lebih banyak ke masyarakat, tapi tidak melupakan juga untuk tugas kita sebagai gereja, apalagi yang di Manado atau Keuskupan Manado kita lebih aktif. Kalau di Jakarta mungkin kebanyakan fokus di bermasyarakat, karena kalau di Keuskupan Manado memang spesialis, Pastor. Jadi orang di sini ada pertemuan OMK, kalau di luar itu nggak ada. Yang orang cuma tahu itu IED, Indonesian Youth Day. Kalau orang banyak tuh dia bikin kepikiran ada kegiatan pemuda, itu yang harus orang bangga untuk Manado. Nah, jadi dari situ memang orang eksis juga untuk ke bangsa dan negara. Orang masuk di pemerintahan, khususnya sama Pastor tadi bilang, orang harus menyuarakan dengan gereja. Orang menyuarakan orang Katolik, bukan cuma orang sesama Katolik, tapi untuk yang lain, masyarakat dan negara. Itu saya mungkin dari itu, Pastor, panjang lebar. Nanti ke depan kita ada pengkaderan. Kalau memang ada OMK-OMK yang akan ikut bergabung di Pemuda Katolik, kita ada penjenjangan harus mengikuti Mapenta,
baru selesai itu ada KKD, ada KKM, baru KKL. Nanti orang akan bikin juga sebelum Mapenta, orang akan lebih berbicara banyak tentang Pemuda Katolik. Demikian Pastor, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Cuma pendek saja Pastor, supaya dalam OMK Bunda Teresa dari Kalkuta ada pengurus inti dari paroki. Ketua OMK paroki itu Ever Kauna, sementara bekerja. Nah, ini wakil ketua Sania Wantalangi. Jadi mohon maaf kalau dia disebut ketua pelaksana yang ini, yang lagi ever yang tidak begitu. Kalian datang dia jadi ketua, maka apa sekarang ketua pelaksana harian ini. Dari sekarang ketua OMK yang apa itu ini, bukan ever. Nanti dia datang, supaya jelas. Nanti dia akhirnya bilang begitu, perseteng tamu kerja, nah, itu berjuang salah. Maju mundurnya sampai dia datang kan. Dan minggu depan dia datang, pokok kenapa? Gitu, oke? Sejelas OMK? Jelas. Lanjut. Kemudian ada sekretaris OMK paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Sek 1 Marco Kaunam, sekretaris 2 Veronica Pangaribuan. Bendahara mana ada? Saudara Tino. Dia ada di sini atau dia? Dia OMK ada di OMK Stasi Koka. Oh, sudah hadir. Kalau dia malas hadir, tanya dia masih suka atau anak tunggu gitu. Jangan bapak tunggu. Ini organisasi bukan apa ormas. Kalau ormas organisasi pelayanan seperti ini. Kalau ormas mesti ada DP tahapan. Pokoknya lapor saja, masih suka atau nyatakan mau lapor ke pastor langsung tahun begitu. Oke, lanjut. Ban 1 itu Tino Pangayo. Ban 2 saudari Emilia Stefani Dien, tapi dia sudah nikah, Ibu Evi Piana. Iya, tapi secara administratif kan mesti tunggu ya. Nah, tunggu ketua sekarang cepat bergerak. Orang ada DP aturan baru. Kemudian dari pengurus inti di setiap di paroki ini ada terbagi 3 unit Pastor. Ketua unit pertama pusat paroki Saudara Fabrionita, silakan maju. Ini yang angkat tangan maju. Pas ini mau jadi ketua kan kita tak mau tanya. Pas ini mau langsung tunjuk orang. Supaya pacaran untuk pelayanan. Mantap, tepuk tangan. Selanjutnya ada ketua unit OMK Stasi Koka, saya sebut dengan hormat Saudari Lala Dien. Silakan maju. Ayo, jangan malu. Tepuk tangan. Dan ketiga, pengurus atau ketua OMK Stasi Kimatas, saya sebut dengan hormat Saudari Emelinda Miranda Molentang. LTP. Sini. Supaya dapat tahu. Kadar-kadar pemuda Katolik boleh rekrut. Iya. Nah, inilah pengurus inti dan pengurus OMK Stasi. Silakan berdiri semua yang termasuk dalam pengurus paroki maupun pengurus stasi. Unit rayon. Unit. Rayon Kima maupun rayon mulai membiasakan rayon Kima, rayon mana silakan. Entah dia seksi ke anggota seksi silakan mulia. Mari. Wakil sekretaris. Biar dia di tempat dulu mana? Di tempat dulu, cuma berdiri. Kita melihat mana tuh yang termasuk pengurus paroki maupun pengurus di rayon Kima maupun rayon mana berdiri. Entah dia cuma anggota seksi. Berarti banyaknya hadir. Oke. Duduk. Terima kasih. Jadi kita minta ya sebagai pastor rekan di paroki tolong OMK mulai bergerak. Nanti untuk pembaharuan nanti pas bulan Juni bulan Juni itu ada pembaharuan tapi tolong langsung mulai ya.
dan ini tugas pelayanan. Ya, tugas pelayanan. Kita cuma bilang rangkul semua anak muda yang tergabung dalam OMK, yaitu mereka yang berusia di SMA dan sampai dia titik nenek yang suka bergabung di OMK yang belum kawin, dia masuk OMK. Ada juga kasus masih SD kun DP badan besar, kun DP pikiran sudah dewasa mau bergabung dengan OMK, rangkul. Kemudian tuh OMK itu dia pamabo, panjudi, pangpak, rangkul, layani, ya, oke? Itu tugas apa OMK. Jadi kalau ada pamabo mau ditekan, jangan kumpulan tunak pamabo jadi pamabo, ya cilaka. Itu yang kita dengar, nggak ada kita mau dengar ini, ya. Minum boleh, jangan serta pertemuan frater juga, tak frater paminum, kaos pemabo. Itu karena kelompok kata OMK merangkul semua umat yang tergabung dalam usia OMK seperti tadi. Dari OMK, siapa yang mau menjadi kader-kader ada di PP Penampungan. Pro Ecclesia, Patria. Pro Ecclesia, Patria. Pro Ecclesia, Patria.